Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, para alim ulama yang saya hormati dan seluruh jamaah Masjid Haiban Hajid yang insya Allah malam hari ini dalam keberkahan Allah. Saya bersyukur sekali bisa bersilaturahmi di PWM DIY pada malam hari ini, sore hari ini, dan bersyukur karena selalu ada hikmah dari setiap peristiwa, termasuk keterlambatan tadi. Hikmahnya jadi maghriban sama-sama. Kalau tidak telat kita ada maghriban sama-sama. Terus dapat status pemberi kultum. Kalau kata Pak Iwan tadi, kuliah terserah antum. Jadi ini terima kasih Pak, kesempatan kuliah. Jadi saya senang sekali bisa kembali, dan kebetulan kita ini sedang dalam suasana Republik ini dalam persimpangan. Nah, Pak, yang kebetulan mungkin disengaja memang tadi oleh imamnya, bacanya itu Al-Imran 26. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya. Yang ini memberikan pesan bahwa kita tahu bahwa kekuasaan ini akan diberikan dan ditarik Allah yang menentukan. Nah, kita saat ini sedang dalam proses sebagai bangsa untuk nantinya menentukan arah kita kemana. Saya ingin sampaikan di sini, sekalian, perlunya kita apapun politik, apapun hasil pemilu, apapun siapapun yang nanti ditugaskan, persyarikatan ini harus terus menjadi pembawa semangat perubahan. Karena persyarikatan ini tumbuh besar dengan semangat perubahan, dan semangatnya adalah yang selalu digaungkan, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, dan ini yang harus terus didorong. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan 100 tahun lebih, tidak banyak organisasi yang bisa menjalani usia sampai lebih dari 100 tahun dengan perkembangan yang luar biasa. Kalau 100 tahun sekedar hidup banyak, yang penting turun-temurun jadi 100 tahun. Betul tidak? Punya sekolah bisa 100 tahun, tapi kalau dilihat Muhammadiyah itu jumlah per guru PTM-nya saja berapa? Nanti PKU-nya, sekarang nggak PKU lagi namanya, masih PKU. Masih PKU itu sekolah dan lain-lain. Ini adalah satu amal usaha yang mencerminkan manajemen yang rapi, daya tahan yang unggul. Nah, mudah-mudahan ini nanti jadi inspirasi bagi gerakan-gerakan lain. Tapi ada hikmah yang kita ingin ambil. Bagi organisasi yang usianya panjang, itu artinya punya masa lalu yang panjang. Betul ya? Ada kecenderungan bercerita masa lalu. Saya sering kalau datang organisasi usianya panjang, saya tanya, ini kalendernya foto masa lalu atau foto masa depan? Kalau kalendernya foto masa lalu berarti masih memikirkan terlalu banyak masa lalu. Kalau
kalendernya adalah gambar-gambar tentang rencana masa depan, berarti dia memikirkan masa depan. Ini mumpung awal tahun, kalau belum nyetak ya diperbaiki dulu. Kalau udah terlanjur nyetak ya saya lupa ya. Tapi masa depan yang sudah berusia, kecenderungannya begini. Makanya buat kita juga yang sudah berumur, walaupun kita yang sudah berumur jangan ngaku lah kalau berumur ya. Tapi yang angka umurnya panjang itu punya kecenderungan bercerita masa lalu. Makanya saya ini Pak Iwan sering bilang begini, muda tua itu bukan ditentukan oleh hitungan tahun. Kalaupun hitungan tahunnya itu sudah banyak, tapi yang dia bahas masa depan, dia masih muda. Tapi kalau orang hitungan tahunnya masih sedikit, tapi yang dia bahas masa lalu, dia udah tua. Sudah tua. Jadi nanti kalau ada yang kultum ceramah dengan mulai begini, dulu, harus tua ya. Ini buat mubalik catatannya nih. Buat mubalik, ini kok mubaliknya dari sini mungkin. Ini kalau ceramah dengan bilang dulu, itu sebenarnya jamaah batin, harus tua ya Pak. Nah organisasi juga begitu. Ketika organisasi menceritakan kemarin, tanpa sadar dia merasakan sudah tua. Muhammadiyah yang sudah lebih dari 100 tahun ini harus terus bicara ke depan. Kenapa? Karena keberhasilan dan kegagalan umat seringkali bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan zaman atau tidak membaca perubahan zaman. Itu kata kuncinya. Bagi yang melihat ke depan pasti membaca tanda-tanda perubahan zaman. Kalau menengoknya ke belakang, dia hanya menengok apa yang sudah dicapai. Tapi kalau lihatnya ke depan, apa yang akan dicapai, apa yang harus dihadapi. Terus sekalian, kita mengalami perubahan yang luar biasa pesat di bidang pendidikan. Ini Cak Muhammadiyah ini bidangnya apa utamanya? Pendidikan, kesehatan. Tapi kan mulainya dari apa? Pendidikan. Ketika Kiai Ahmad Dahlan memulai dengan terobosan pendidikan di masa itu dianggap sebagai penyimpangan, betul tidak? Penyimpangan karena keberanian melakukan terobosan. Bahkan TK Aisyah ini itu ketika didirikan awal pertama kali yang mengadopsi sistem, lupa istilahnya waktu itu, tapi ada, saya ada literaturnya. Waktu terobosan yang jarang sekali digunakan. Nah sekarang ini kita menemukan situasi 3 abad di satu tempat. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, gedungnya abad 19. Betul itu. Datang ke ruang kelas kita, coba difoto, terus cari ruang kelas abad 19. Sama tidak? Sama persis. Di saat metode mengajar mengalami perubahan, alat pengajar melalui perubahan, semua informasi melalui perubahan, dan ruang kelas kita belum mengalami perubahan. Ada perubahan, Pak. Nah itu dia. Jangan meletek Mas. Langsung cek ya. Ini meletek ya Mas ini. Itu mana dia ini? Jadi ini saatnya melakukan perubahan, dan di dunia pendidikan saya harus, apalagi bidang neuroscience mengalami transformasi yang luar biasa. Pemahaman kita tentang cara otak bekerja, cara badan bekerja mengalami perubahan yang dahsyat. Satu ketika saya datang ke sebuah sekolah itu SD. Pas SD saya datang, saya kepengen lihat ruang kelas. Pas sampai ke ruang kelas itu gak ketemu ruang kelasnya. Yang ada itu ruangan sebesar 2 kali ruangan ini, 2 kali masjid ini sampai belakang. Itu semua siswa saat sekolah di situ. Kok bisa dong? Satu si rombongan
di sini rombongan kelas 1, di situ rombongan kelas 2, di situ kan bareng semua, alatnya semua di tengah. Gurunya nyebar. Ini ruang kelas. Iya, ini ruang kelas. Nah, terus ya nanti gantian. Kalau belajar gambar yang kelas 3 ikut, kelas 2 ikut, kelas satu. Apa Pak? Terus dia bilang apa? Ini namanya ruang kelas abad 21. Nah, terus ruang kelas saya apa? 19 Pak. Telatnya 2 abad coba. 2 abad. Jadi sekalian, di mumpung kami pas lagi diskusi sama-sama PBM Jogja, tempat cikal bakalnya Muhammadiyah, tempat dunia pendidikan, mudah-mudahan akan dilakukan terobosan-terobosan perubahan. Nah, tapi melakukan perubahan itu pasti menghadapi tantangan. Awang kita bikin perubahan aja lokasinya nggak diizinkan, Pak. Kita aja izin susah, Pak. Itu perubahan politik. Ini mau perubahan, menghadapi tantangan. Tapi perubahan ketika sudah terjadi, dia menjadi terobosan. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang berlangsung lama namanya budaya. Begitu jadi budaya, mengubah itu sulit. Karena sudah jadi budaya. Tapi tanpa kita berani melakukan terobosan, nah mungkin kita akan menyaksikan kebaruan. Jadi prinsip berkemajuan itu kan prinsip berani melakukan. Nah ini bapak-bapak ini semuanya pakai baju batik. Ini adalah contoh produk perubahan batik ini. Karena dulu kain batik itu hanya dipakai untuk sarung. Laki-laki pakai batik untuk sarung. Kemeja pasti polos. Yang kemejanya bergambar kalau di Jogja Namung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang lainnya lurik atau polos. Betul ya? Ada yang pakai gambar. Apalagi kain batik, nggak pakai jadi kemeja. Laki-laki pakainya polos, batiknya sarung. Lalu terjadilah perubahan. Ada yang menggunakan kain sarung untuk kemeja, dan itu artinya pelanggaran pakem. Lalu pakemnya dipakai di bawah, kok dipakai untuk? Sekarang bayangkan jadi orang pertama yang pakai baju itu. Terus orang-orang bilang, kita salah ini salah, ini pakem dilanggar, Anda tidak ngerti pakem. Tapi pelanggaran itu diikuti orang. Makin banyak. Sekarang semua pakai baju, kemeja, batik. Yang ketika pakai sekarang tidak tahu kalau dulunya itu adalah sarung. Dulunya adalah pelanggaran. Jadi bersiap-siaplah BBM bikin pelanggaran baru. Jangan takut bikin pelanggaran, karena yang sedang mau dihadapi adalah budaya yang sudah terlanjur. Tapi apa yang terjadi? Hari ini disyukuri. Salah satu tanda dari Indonesia kalau datang kemana-mana pakai baju batik. Begitu lihat baju batik langsung tahu ini dari Indonesia. Coba kalau dulu lihat 8 terobosan, kayu sarungan kita. Pertemuan kemana-mana untuk ketahui Indonesia sarungan, Pak. Kalau tidak ada yang berani mengubah kain itu menjadi kemeja. Jadi sekalian saya rasa ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan ikhtiar gerakan perubahan. Harus ada keberanian terus-menerus, dan usul kami di sini dorong banyak pakarnya, kampusnya ada, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Jogja, dan bahkan ini Universitas Aisyah di mana Anda ya? Universitas Aisyah. Menurut saya perlu diberikan tugas khusus melakukan riset tentang transformasi pendidikan abad 21 yang fondasinya Islam. Tapi metodenya modern abad 21.
yang hari ini mengalami kerangsulan luar biasa. Pesannya sama. Umat Islam sering kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Itulah yang menurut saya jadi pesan. Jadi Bapak sekalian, kita semua sama-sama siap mengantisipasi itu, dan umat kita tidak akan berubah kalau kita sendiri tidak mengikhtiarkannya. Betul ya? Itu semua udah hafal. Jadi kita semua harus ikhtiarkan. Dan ini jadi pesan kuliah terserah antum sore hari ini. Karena utamanya antisipasi bro. Nah, sambil doakan kami yang sedang berjuang melakukan perubahan di tempat ini juga dimudahkan. Amin, mantap betul. Dan memang betul Pak, ini baru kali ini ada amin diaminkan Pak. Kami itu juga pernah ditanya soal itu. Pak, itu amin itu gimana? Saya bilang amin yang kali ini biasanya kalau kampanye itu slogannya menanyakan kepada konsultan komunikasi. Kalau ini konsultan komunikasinya Allah Subhanahu wa taala. Karena tergabungkan Anies Muhaimin, kok singkatannya jadi amin. Nah, begitu itu kejadian ya, sampai doa-doa di sebagian kelompok diminimalkan. Diminimalkan. Cara meminimalkan itu dengan begini, mengheningkan cipta. Langsung tidak bisa bilang amin kan? Nanti jadi insya Allah sesudah Februari akan keluar doa lagi di mana-mana. Amin. Allah doakan saja dan mukjizat ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon untuk bisa tertib sesuai dengan budaya Muhammadiyah. Ya, kita beri jalan tamu kita yang akan segera melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak Anies.
Nih, sini. Tidak hari.